Iki backsound aku. Masuk pada ini selama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenan nanti garap. Salam. Alah aku udah amat. Apa-apa. Salam. Beleni yo. Gue jawab nih gitu ya. Ora apa-apa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Wahyu Rizky dengan NIM 2017-3026. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Arif, mata kuliah bisnis. Temuan berapa? 10. Temuan 10. Internet marketing. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing: informasi plus interaktivitas sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 91% dan Asia 90%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Offline marketing: pembeli mengentri dokumen, kemudian mencetak. Allah gak mudeng aku ya Allah Gusti. Ono gambare anjay. Ini gambaran dari offline marketing. Ini online marketing. Ada sumber penghasilan, cara promosi. Sumber penghasilan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu pay per sale atau PPS, pay per click atau PPC, pay per lead atau PPL, jual produk sendiri, pelelangan atau online action. PPS atau pay per sale bisa melalui Amazon, Clickbank. PPC, AdSense, Citika, PPL, Max Bounty, sama Kope. Terus pelelangan ada Flippo. Kemudian cara promosi dibagi menjadi 5, yaitu pay per click advertising, search engine optimization atau SEO, email marketing, mobile advertising, dan sosial media marketing. Di PPC Ads atau pay per click advertising, AdWords, Yahoo Ads. Sosial media marketing bisa melalui Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+. Perbandingan keuntungan usaha offline dan online. Tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibanding bisnis offline? Menurut pengalaman, kriteria sewa toko atau sewa website dan hosting pada usaha online itu 20-30 juta per tahun, atau rata-rata 2,5 juta per bulan. Sedangkan usaha online hanya 150-300 ribu per tahun. Rata-ratanya yaitu 25.000 per bulan. Terus biaya listrik and service atau biaya internet dari usaha offline bisa mencapai 100-500 ribu per bulan, sedangkan online 200-400 ribu per bulan plus komputer. Gaji karyawan
atau gaji supporting usaha online mencapai 500 sampai 700.000 per orang per bulan, sedangkan online tidak membutuhkan biaya. Usaha offline bermodalkan barang 4 juta per bulan atau relatif, sedangkan online hanya mencapai 200.000. Biaya promosi usaha offline 200 sampai 300.000 per bulan, sedangkan online 300 sampai 500.000 per bulan. Total biaya rata-rata maksimal per bulan 8 juta itu usaha offline, usaha online 1,125 juta per bulan. Total biaya rata-rata minimal per bulan 6.467 per bulan, sedangkan usaha online 525.000 per bulan. Pengalaman juga ini laba bersih dari usaha offline 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 6 jutaan. Laba bersih dari usaha online 1 sampai 2 juta per bulan dengan modal 500 ribuan. Dengan catatan ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Contoh toko online versus toko offline. Ada 11 hal yang bisa dibandingkan dari toko online dan toko offline. Toko online terjun langsung ke pusat keramaian atau tempat di mana banyak orang yang mengakses. Contohnya mesin pencari Google dan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Toko offline mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang dan strategis atau mudah dijangkau. Contoh kios di pinggir jalan raya atau di pusat perbelanjaan. Jangkauan pasar. Jangkauan pasar online, penjual dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya dan dimanapun calon pembeli berada, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Internet merupakan media yang tak terbatas. Sedangkan offline, pengunjung yang datang ke toko offline kemungkinan besar berasal dari wilayah atau lokasi yang berdekatan dengan toko offline tersebut. Cari barang online, pembeli cukup mengetik kata kunci dari produk yang dicari di halaman mesin pencari Google atau pada kolom search di sebuah toko online. Sedangkan offline, pengunjung toko offline harus mendatangi rak berisi produk-produk satu persatu atau ia bisa mencari produk dengan bantuan karyawan dari toko offline tersebut. Cara beli online, pembeli cukup menekan tombol beli atau memesan produk yang sudah dilihat di situs toko online melalui SMS ke nomor ponsel penjual. Sedangkan offline, pengunjung toko offline memilih produk yang hanya tersedia di toko itu, lalu ia membawa produk pilihannya ke kasir untuk dibayar. Cara bayar online, pembeli mengirim uang via rekening pribadi ke rekening penjual setelah melakukan pemesanan senilai harga jual barang ditambah ongkos kirim. Barang akan dikirim setelah uang diterima penjual. Sedangkan offline, pembayaran langsung dilakukan di waktu yang sama, artinya pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang yang dibeli. Modal awal toko online, biaya awal yang harus dikeluarkan, biaya koneksi internet modern, biaya koneksi internet atau modem, biaya pembuatan website toko online, biaya CEO jika mau. Toko offline, biaya awal yang harus dikeluarkan, biaya sewa toko selama 6 bulan atau setahun, biaya operasional toko semisal listrik, keamanan, kebersihan, dan biaya sewa gudang. Jenis produk online yang dijual di toko online tidak terbatas, termasuk jumlah dan variasi dan juga jenis produk tersebut. Namun semakin spesifik suatu toko online akan semakin mudah dikunjungi oleh orang. Sedangkan offline, jenis produk yang dijual di sebuah toko offline pun dapat bermacam-macam, namun terbatas jumlahnya karena jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah stok produk tersebut. Jumlah produk online, penjual tidak harus memiliki stok barang karena bisa memilih untuk menjadi dropshipper. Selain itu, jumlah produk bisa disesuaikan dengan jumlah pesanan yang ada.
Sedangkan toko offline, penjual sebaiknya menyimpan stok produknya dalam jumlah yang sudah diukur dengan melihat pola pembelian dari konsumen. Jumlah toko online, penjual bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak lewat marketplace atau situs jual beli online yang rata-rata menyediakan akun secara gratis. Penjual tinggal mendaftarkan email, mengisi data-data, lalu mengunggah foto produk dan deskripsi produknya saja. Sedangkan di toko offline, penjual membuka cabang di wilayah yang berbeda untuk menjangkau konsumen yang ada di wilayah tersebut. Setiap membuka cabang ada biaya lagi yang harus dikeluarkan seperti biaya sewa kios atau lahan. Tenaga dan waktu toko online. Tenaga yang dibutuhkan hanya satu orang saja. Waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full time maupun part time, atau bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Sedangkan offline, tenaga yang dibutuhkan harus lebih dari satu orang, karena di situ ada kasir, SPG, manajer toko dan lain-lain. Waktu yang dibutuhkan sebaiknya full time dengan komitmen yang besar. Apakah toko online selalu berlawanan dengan toko offline? Hasil riset Nielsen online, 80% pembeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering dikunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Perbandingannya, 52% meriset terlebih dulu di online dibanding 25% yang meriset ke toko. Yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online lain yang menyediakan informasi yang lebih lengkap, dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Membuat toko online, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat toko online? Hanya 15 menit. Mendaftar sebagai member 5 menit, membuat toko 5 menit, mengunggah produk 5 menit. Jadi totalnya 15 menit. Medianya yaitu e-marketing yang menerapkan internet dan teknologi digital lainnya, web, email, nirkabel, ITV, database untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian multi-channel dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan pelayanan, dan kepuasan. Ini gambaran e-business and e-commerce. Ini relationship between e-commerce and e-business. Internet marketing konteks, internet application, example dari Guinness, cost, efisiensi, meningkatkan kecepatan pengiriman, mengurangi biaya penjualan, mengurangi biaya operasi, competitive drivers, permintaan pelanggan, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, hindari kehilangan pangsa pasar, exploit pasar baru. Example seperti ini, teknologi atau addressing-nya, how it works, bagaimana dia bekerja, komponennya, client server, HTML, internet, intranet, dan extranet, interaktif and intelligent, individualization, integration. Dengan toko online, saya mendapat pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Tanpa toko online, belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Belum tentu saya mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota, yang bahkan tak pernah saya temui sama sekali. Jadi sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk usaha saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini